Kalau kita baca 2 Samuel, atau beberapa kali kita bisa dengar tentang Mephibosheth melalui 2 Samuel, melalui Mephibosheth dan Daud. Tuhan melukiskan hubungannya, dan dengan itu saya kira Tuhan mau menggambarkan hubungan Tuhan sama kita semua. Mephibosheth adalah anak dari Yonatan sama cucu darinya, Saul. Saul sama Yonatan mereka mati satu hari untuk peperangan, dan pada waktu mereka dikabarin mereka kalah dalam perjalanan kabur, dia terjatuh dan kakinya tertimpang. Dia berusia 5 tahun. Setelah itu Daud menjadi raja Israel. Lalu Mephibosheth dia tinggal di rumahnya Magil di Lodebal Amier. Pada waktu dia Saul kalah di perang, dia adalah berusia 5. Jadi sebab sebagai orang yang berusia 5 tahun, dia tidak sama sekali tahu politik atau yang lain-lain. Hanya orang-orang yang penjaga bersama dengan Mephibosheth kasih tahu tentang informasi semua yang sejarah terjadi kepada Mephibosheth. Selama hidup dia dengar tentang ayahnya dan Saul, kakaknya bagaimana, bagaimana hubungan Daud sama Saulnya, bagaimana dan Saul mau membunuh Daud dan Daud mau kabur daripada dia, dan lalu dia seperti musuh Daud menjadi raja Israel. Jadi Anda harus menyembunyikan diri di sini, dan informasi seperti ini dia dengar dan tinggal di dalamnya. Walaupun Mephibosheth tidak sama sekali mengetahui atau bertemu dengan Daud, tetapi dia selalu merasa takut kepada Daud. Kalau saya datang ke Yerusalem, kalau ada seseorang yang mengenalkan aku dan kabar kepada Daud, kemungkinan aku akan mati. Lebih baik saya tinggal di desa ini, kampung ini, dengan hati ini, pikiran ini. Mephibosheth dalam rumahnya Lodebal Amier. Tetapi apa yang Mephibosheth masih belum tahu adalah yang seperti kita tahu adalah perjanjian di antara Yonatan dan Daud. Kita baca 2 Samuel pasal 9. Kalau kita baca pasal 8, Daud sudah melakukan banyak peperangan, dan itu menjelaskan sedikit sederhana di 2 Samuel di pasal 8. Lalu pasal 9 jadi, tiba-tiba dia mau cari seseorang yang keluarga dari Saul. Dan kalau kita ditarik waktu, pada waktu Daud menjadi hamba dari Saul, Saul masih menjadi raja. Dan oleh karena Daud membunuh Goliat, dan Saul mempunyai pikir, Daud ini akan menjadi raja Israel, dan hati itu bisa menjadi besar di dalam hati Saul. Sebetulnya Tuhan mengirim Daud untuk Saul, tetapi Saul usahakan banyak sekali untuk membunuh Saul. Dan pada waktu Daud berkata kepada Yonatan, Yonatan, ayahmu akan membunuh aku. Oh, tidak mungkin. Kenapa ayahku tidak akan membunuh kamu? Apa saja dia mau mengingini atau melakukan apa-apa, dia selalu berkata padaku. Dia tidak sama sekali sebut apa-apa. Kemungkinan kamu salah paham. Ya bukan, ayahmu akan membunuh aku. Yang
dikata Daud kepadanya. Yonatan pikir tidak mungkin, tetapi kalau begitu, kalau anda pikir begitu, aku akan bertanya dan mau cari apakah ayahku mau membunuh kamu atau tidak. Jadi kalau kamu tersembunyi di sini, kalau saya menemukan hati yang ayahku akan membunuh kamu, akan membantu kamu bisa kabur dari sini. Jadi itu perkataan-perkataan itu tertulis di 1 Samuel. Kita coba cari 1 Samuel. 1 Samuel 20 ayat 12 katanya. Yang sebelum ayat 12 ini dua-duanya berkata, saling mengobrol. Dan Yonatan sudah, dan ayat 12 1 Samuel pasal 20 ayat 12, lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu memperhatikanku kepadaku. 13, tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, baiklah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi pada aku, sekiranya aku tidak menyatakan kepadamu dan berikan engkau pergi dan engkau dapat dengan selamat. Jadi seperti yang ini, perkataan mengobrol dengan Yonatan sama Daud berada di 1 Samuel 20. Kalau ayahku mau membunuh kamu atau tidak, saya akan kabari kepadamu. Kalau ayahku mau membunuh kamu, aku akan kasih tahu kepadamu biar kamu bisa kabur dengan aman. Ini sudah janji sama Yonatan sama Daud. Janji ini tidak akan selesai sampai ini. Setelah itu akan ditambah beberapa hal lagi. Kalau kita baca ayat 14, jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan menyelapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi. 16, janganlah nama Yonatan terputus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menebus belas. Jadi kita ulang lagi katanya, kalau ayahku punya baik hati kepadamu, aku akan kasih tahu. Kalau ayahku mau membunuh kamu, aku akan kasih tahu kepadamu biar kamu bisa kabur.